Herianti, kita undang ke Polda. Kita tidak menangkap Ibu Herianti, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi. Ini bukan yang pertama. Tahun 1993 datang dari Jambi orang mengaku raja, namanya Raja Idrus, dan permaisurinya namanya Markona. Markona itu siang dan malam memakai kacamata. Nasib dia lebih bagus dari Toto ini karena dia diterima presiden. Kayaknya sih kita udah sering mendengar kisah-kisah seperti itu, dan bukan cuma zaman Pak Jokowi saja. Di zaman SBY kehaluan malah lebih gila lagi. Sebelumnya, kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang sudah menonton video-video kami. Baru saja kemarin kami mengunggah video tentang sumbangan keluarga almarhum Aki Ditio yang bikin Indonesia gempar. Berita tentang sumbangan sensasional itu beredar mulai tanggal 25 Juli 2021. Saat awal-awal mendengar berita tersebut, kami sebenarnya masih ragu akan kebenarannya. Namun setelah 5 hari berlalu, pemberitaannya makin masif di media mainstream yang tentunya kredibilitas mereka bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sudah terjadi serah terima secara simbolik di sebuah hotel oleh pihak keluarga yang mewakili. Kami pun memutuskan untuk ikut memberitakan kabar menyenangkan tersebut pada tanggal 1 Agustus kemarin karena berasumsi itu memang benar terjadi. Herianti, putri Aki Ditio, pengusaha asal Langsa, Aceh Timur, ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi di Polda Sumatera Selatan. Yang menetapkan tersangka adalah Direktur Intelijen dan Keamanan Kombes Ratno Kuncoro atas dasar penyebaran berita bohong yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Informasi bohong yang dimaksud Kombes Ratno adalah uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan Herianti untuk penanganan COVID-19 yang ternyata tak bisa diberikan pada Senin kemarin. Jeder, bagaikan tersambar petir di siang bolong, ternyata kabar bahagia yang turut kami sebarkan itu tidak benar-benar terjadi alias hanya penipuan. Pertama-tama saat mendengar ada kabar orang mau nyumbang 2 triliun untuk penanganan COVID-19, reaksi saya sama kayak Anda semua. Ya seneng, uang rakyat lagi susah, butuh banyak orang baik yang mau membantu kesusahan tersebut. Tapi ketika melihat jumlah duitnya, saya sih agak sedikit menahan diri ya. Uang 2 triliun yang dijanjikan ternyata fiktif dan Herianti, anak bungsu Aki Ditio, dijemput langsung dari Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratna Kuncoro ke Mapolda Sumsel, Senin 2 Agustus 2021. Sungguh, kami benar-benar merasa sedih ada saja oknum yang tega memainkan perasaan rakyat dalam kondisi seperti saat ini. Benar-benar berita duka untuk kita yang sudah berharap hal itu benar terjadi. Bayangkan saja, jika hal itu nyata, maka berapa banyak orang yang merasa terbantu dengan uang sebesar 2 triliun. Namun, apa bisa dikata, itu hanya isapan jempol belaka. Info terbaru, Herianti ditetapkan menjadi tersangka kasus uang hibah 2 triliun rupiah yang tidak benar. Herianti tiba di Mapolda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan langsung digiring masuk ke ruang Dirditkrimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya dengan tangan. Seraya menutupi wajahnya menggunakan tas, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Herianti, anak Aki Ditio yang mau nyumbang 2 triliun rupiah, ditetapkan tersangka oleh Polda Sumsel. Bu Herianti, kita undang ke Polda. Kita tidak menangkap Ibu Herianti, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui bilet giro. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2T tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat, kalau memang tidak ada kendala, bisa terselesaikan pemeriksaan. Setelah klaim menyumbang Sumsel, kini keluarga besar Aki Ditio bungkam. Sebelumnya, banyak yang kagum dengan keputusan keluarga Aki Ditio untuk membantu mereka yang menderita akibat COVID-19. Bagaimana bisa kita tidak kagum? Dalam kondisi yang sulit seperti ini, ada sebuah keluarga yang sama sekali tidak terkenal memberikan bantuan dengan nominal yang fantastis.
Tentu sebagai manusia normal kita pasti bahagia. Namun lain cerita jika yang menerima kabar gembira tersebut adalah golongan perusuh yang benci terhadap Presiden Jokowi. Mereka pasti tidak bahagia karena yang mereka inginkan bukanlah negara yang terbebas dari pandemi, tapi kegagalan Presiden dalam menangani hingga mereka punya alasan untuk bisa berkuasa lagi. Kejadian seperti ini ternyata bukan hanya kali ini terjadi. Dulu saat pemerintahan Bung Karno pada era 50-an, istana pernah menerima sepasang suami istri di Istana Negara. Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Margonah. Mereka mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi. Mereka mendeklarasikan bisa membantu pembebasan Irian Barat. Semua mengagumi kedua orang tersebut. Tepuk tangan dan senyum sumringah para pejabat di negeri ini terhambur lepas, berbunga-bunga. Ini bukan yang pertama. Tahun 1993 datang dari Jambi orang mengaku raja, namanya Raja Idrus, dan permaisurinya namanya Markona. Markona itu siang dan malam memakai kacamata. Nasib dia lebih bagus dari Toto ini karena dia diterima presiden. Namun kedok penipuan pun tersingkap beberapa hari kemudian. Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markona adalah pelacur kelas bawah di Tegal, Jawa Tengah. Para pejabat terkibuli secara sistematis, yang sekaligus berarti dua orang telah melecehkan daya nalar pejabat kita ketika itu. Kasus Akiditio ini menjadi angin segar bagi kubu Demokrat. Tak pakai lama berita ini langsung digoreng para kadernya dengan menyerang para pendukung Jokowi yang mereka sebut buzzer RP seperti Denny Siregar dan Ade Armando. Bagaikan nemu harta karun, mereka girang bukan kepalang membegok-begokkan orang yang sempat membanggakan sumbangan keluarga Akiditio yang belakangan terindikasi sebuah kabar bohong. Sebenarnya yang kami lakukan tidaklah salah, karena kami hanya menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Adapun ternyata itu fiktif, hal itu murni kesalahan pelaku, yaitu Herianti yang membuat gaduh karena ingin menyumbang 2 triliun ternyata tidak benar alias hoax, bukan orang yang menyebarkan kabar yang menggembirakan itu. Seharusnya para kader Demokrat prihatin dengan kasus ini, tapi kok malah bahagia sih? Dari kebahagiaan mereka itu patut dipertanyakan, apa yang sesungguhnya membuat mereka bahagia? Apakah mereka bahagia saat sumbangan yang ditujukan guna penanganan COVID-19 batal cair? Seharusnya mereka itu berduka. Secara tidak langsung harapan rakyat agar pandemi cepat berakhir jadi hilang dengan palsunya sumbangan itu. Kejam sekali mereka, bahagia di atas penderitaan rakyat. Sesungguhnya apa yang ada dalam benak pemikiran para kader Demokrat sesaat ini? Apakah mereka ingin pemerintah gagal dalam menangani pandemi? Apakah mereka bahagia dengan kondisi bangsa saat ini? Jika hanya meragukan kebenaran sumbangan itu, menurut kami masih wajar. Karena jujur kami sendiri pada awalnya sempat ragu. Namun jika bisa berbahagia dengan kabar duka itu, berarti mereka benar-benar biadab. Beberapa statement juga mentertawakan kasus ini, seolah-olah pemerintah kena prank atau tipuan dari keluarga almarhum Akiditio. Untung saja, Pak Jokowi hingga saat ini belum pernah berkomentar tentang berita ini. Untung Pak Jokowi belum meresponnya. Wong yang kemarin yang 2 triliun aja juga belum dicairkan. Jika saja Pak D sempat komentar, pasti mereka tambah bahagia sampai kesurupan. Mungkin para kader Demokrat yang sesat itu pura-pura lupa jika pada tahun 2007 saat pemerintahan SBY kejadian serupa juga terjadi. Kayaknya sih kita udah sering mendengar kisah-kisah seperti itu. Dan bukan cuma zaman Pak Jokowi saja. Di zaman SBY, kehaluan malah lebih gila lagi. Namun kala itu lebih brutal, yang membuat gaduh bukanlah orang biasa tapi menterinya sendiri. Pada saat sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yugiantoro, melapor dengan semangat berapi-api. Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki 3 kilang minyak baru. 2 diantaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare, ujarnya. Dan SBY pun langsung tersenyum bahagia saat itu. Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Yusuf Kala yang pada kala itu menjadi Wapres SBY langsung angkat bicara dan bongkar bahwa itu hanya bualan. Mungkin bisa jadi karena keberhasilan JK dalam menganalisa berita bohong secara cepat itu yang membuatnya tidak dipakai lagi oleh SBY dalam periode keduanya, karena kita semua tahu kerja cepat bukanlah tipe SBY. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Kalau bisa diembat, kenapa harus untuk rakyat?
Ah, dasar Demokrat. Melihat kecepatan kerja Yusuf Kala saat itu, mungkin saja Jokowi terpikat dan ujung-ujungnya didaulat untuk bisa menjadi wakilnya pada periode pertama. Pada tahun-tahun awal duet Jokowi JK saat itu terbukti ampuh menumbuhkan Indonesia. Dan mungkin juga setelah berjalan beberapa tahun akhirnya JK mulai bermain-main, memanfaatkan jabatannya yang tentu membuat Jokowi naik pitam dan berujung dicampakannya JK saat menuju untuk periode yang kedua. Dan itulah asal mula JK bergabung dengan geng nyinyir karena merasa sakit hati kepentingannya tidak terwujud. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan ke media sosial kalian. Kalau saya sih sebaiknya udah deh lupain. Semakin gak rasional, semakin aneh prosesnya, akan semakin tinggi juga peluang zongnya. Dan kasus Herliana ini potensi zongnya juga sangat luar biasa tinggi. Jadi mending nggak usah kita pikirin lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.